Halo, PM Ganars. Apakah kamu tahu sapi laut? Sebutan itu biasanya dipakai untuk menyebut hewan dari ordo Sirenia, yaitu dugong dan manatee. Tapi dulu, sebutan itu sebenarnya dipakai untuk menyebut Hydrodamalis gigas, hewan Sirenia terbesar yang sayangnya kini telah punah. Nah, sebesar apa sapi laut itu? Serta kapan dan kenapa mereka punah? Yuk cari tahu jawabannya dalam beberapa fakta sapi laut berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BMK. Termasuk sapi laut, hewan yang tergabung dalam ordo Sirenia berjumlah 5 spesies. Namun, yang masih hidup hanya tinggal 4 spesies, terdiri dari spesies manatee dan 1 spesies dugong. Sementara sapi laut yang sudah punah sebenarnya merupakan spesies Sirenia terbesar. Panjang sapi laut bisa mencapai 10 meter dan memiliki berat hingga 10 ton. Itu jauh lebih besar daripada manatee yang panjang maksimalnya hanya 4,6 meter. Sementara dugong lebih kecil lagi karena hanya mencapai panjang 3 meter. Secara penampilan, sapi laut lebih mirip dugong dengan kepala yang relatif kecil dan ekor yang lebar. Sirip mereka kecil dan tubuh mereka berwarna coklat, kadang dihiasi belang atau totol putih. Dan ciri unik lain yang mereka miliki adalah mereka tidak punya gigi. Hanya lempeng tulang di dalam mulut yang digunakan untuk menggerus makanan mereka berupa rumput laut. Sapi laut pertama kali ditemukan tahun 1741. Meski berukuran super besar, sapi laut baru ditemukan pada tahun 1741 oleh para pelaut Rusia yang melakukan ekspedisi ke Samudra Pasifik sebelah utara. Naturalis asal Jerman bernama Jos Steller adalah orang pertama yang mempelajari hewan raksasa tersebut. Sesuai nama sang ilmuwan, sapi laut kerap disebut juga dengan sapi laut Steller. Penemuan luar biasa itu menggerakkan semakin banyak pelaut dari Rusia untuk datang ke wilayah yang belakangan dinamai Laut Bering tersebut. Mereka berburu anjing laut, dan sapi laut ditangkap oleh mereka sebagai bahan makanan selama perjalanan. Kala itu, diperkirakan masih ada sekitar 2.000 ekor sapi laut di kawasan tersebut. Penyebab kemudahan mereka adalah karena sering dikonsumsi para pemburu karena ukurannya yang besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sapi laut sangat mudah diburu dan ditangkap. Pertama, mereka lebih sering berenang di permukaan atau menyelam ke dalam air. Kedua, mereka berenang sangat lambat. Dan perlahan tapi pasti, populasi sapi laut pun terus berkurang. Daging mereka yang banyak menjadi penyebab para pelaut sangat suka mengkonsumsi mereka selama di perjalanan. Menurut laman BBC, sapi laut memiliki lemak setebal 10 cm yang beraroma seperti minyak almond, yang semakin menambah daya tarik mereka untuk diburu. Pada akhirnya, mereka punah hanya 27 tahun setelah pertama kali ditemukan. Perburuan sapi laut akhirnya jadi semakin marak. Dan sebagian besar sebenarnya cenderung berlebihan. Seekor sapi laut diperkirakan bisa memberi makan 33 orang selama 1 bulan. Namun, banyak penangkapan sapi laut yang berakhir mubazir karena tidak semua dagingnya habis dikonsumsi. Laman Research Guide bahkan menyebut sapi laut diburu 7 kali lipat dari jumlah yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan pada akhirnya, pada tahun 1768, sapi laut dinyatakan punah alias hanya 27 tahun setelah pertama kali ditemukan. Sungguh miris bukan? Penyebab kepunahan mereka adalah keserakahan manusia
Belakangan para ilmuwan mulai mempelajari apa saja faktor yang menyebabkan sapi laut punah. Salah satu dugaan adalah bahwa perburuan terhadap berang-berang laut. Karena populasi berang-berang laut menurun, populasi landak laut meningkat. Landak laut adalah pemakan rumput laut, sehingga sapi laut pun kekurangan makanan karena meledaknya populasi landak laut. Namun BBC menyebut bahwa kemungkinan itu tampaknya kecil. Penyebab utama kepunahan sapi laut adalah keserakahan manusia itu sendiri, yang berlebihan dalam berburu dengan asumsi bahwa jumlah mereka tak terhingga. Namun kenyataannya, populasi sapi laut hanya terbatas di Laut Bering, sehingga akhirnya hewan raksasa yang luar biasa ini punah tanpa sempat kita lihat. Nah, dari kisah kepunahan mereka, kita belajar bahwa sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Karena jika hewan-hewan yang berguna bagi manusia punah, akhirnya manusia sendiri yang akan mengalami kerugian besar. Bukan begitu? Jadi bagaimana pendapat kalian dengan hewan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BMGan berikutnya.